Tanya ya, jadi Lesti Kejora ini diduga di KDRT sama suaminya karena katanya dia mergokin suaminya berselingkuh gitu. Terus Lesti Kejora itu dia ngomong kalau dia itu minta dibalikin ke orang tuanya, terus suaminya marah. Terus katanya diduga katanya dicekek Lestinya, terus dibanting, diituin di kamar mandi. Nah dia tuh udah lapor ke polisi, terus lagi melakukan visum. Nah wartawan juga rame banget nih, terus berita di internet tuh heboh banget gitu loh. Menurut baby, dalam rumah tangga itu bisa adanya perselingkuhan sampai kayak gitu, gimana sih? Kok Kan istrinya rumah mergokin selingkuh terus suaminya malah marah, nggak kebalik? kan rumah tangga yang selingkuh banyak kan? Bukan, satu gini, satu dilurusin dulu. Oke. Itu dilurusin dulu kan, beritanya dari kamu baca itu kan memang ada laporan dari siapa? Lesti Kejora ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan Halo Besti, balik lagi dengan aku Jenny Cortez di GC Talk ya. Nah ini jadi kaget banget ya, ini malam-malam kaget banget dengar berita kalau Lesti Kejora diduga suaminya itu melakukan KDRT, dan beritanya tuh udah heboh banget di internet ya kan. Aku serem baby. sama apa sih? Aku takut di Serem KDRT sama kamu. Nggak kebalik. Kalau di rumah tangga kita, bukan kamu yang serem, aku yang serem. Bukan kamu yang takut, aku yang takut. Kenapa? Nggak ada. Kalau ada KDRT, amit-amit, yang ada juga aku yang digebukin sama kamu. Bukan aku gebukin kamu. Aku yang dibanting, dicekek, dipatah-patahin tangannya, kakinya sama kamu. Hulek dong. Jadi bukan kamu. Jadi tenang. Bukan kamu yang takut, aku yang was-was. Kamu yang was-was Aku ya. yang was-was. Jadi, baby, aku baca beritanya ya. Jadi Lesti Kejora ini diduga di KDRT sama suaminya karena katanya dia mergokin suaminya berselingkuh gitu. Terus Lesti Kejora itu dia ngomong kalau dia itu minta dibalikin ke orang tuanya, terus suaminya marah. Terus katanya diduga katanya dicekek Lestinya, terus dibanting, diituin di kamar mandi. Nah dia tuh udah lapor ke polisi, terus lagi melakukan visum. Nah wartawan juga rame banget nih, terus berita di internet tuh heboh banget gitu loh. Menurut baby, dalam rumah tangga itu bisa adanya perselingkuhan sampai kayak gitu, gimana sih? Kok Kan istrinya rumah mergokin selingkuh terus suaminya malah marah, nggak kebalik? Kan rumah tangga yang selingkuh banyak kan? Bukan, satu gini, satu dilurusin dulu. Oke. Itu dilurusin dulu kan, beritanya dari kamu baca itu kan memang ada laporan dari siapa? Lesti Kejora ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan. Kan misalnya beritanya betul suaminya melakukan KDRT karena perselingkuhan gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut aku sih satu, setiap rumah tangga kan tahu sendiri lah, nggak ada yang berjalan mulus. Terus kalau misalnya masalah perselingkuhan, kalaupun itu betul terjadi di keluarga mereka, aku rasa juga sebenarnya keluarga lain juga banyak juga kan kasus-kasus perselingkuhan, tapi karena bukan public figure jadi mungkin nggak terekspos. Iya, maksudnya gini loh, sebagai cewek nih, sebagai wanita kan aku kaget gitu dengar berita itu. Maksudnya kok ini cowoknya kan diduga selingkuh nih, beritanya kan masih simpang siur ya. Diduga selingkuh, terus kok malah melakukan KDRT gitu. Kan harusnya kalau suami yang ketahuan selingkuh, harusnya jangan melakukan KDRT dong. Harusnya ngapain? Harusnya minta maaf dong, jangan melakukan KDRT. Gitu ya harusnya ya. Iya. Iya, tapi kan begini, satu, ini kalau betul ya, kalau betul misalnya suaminya selingkuh terus kepergok ya sama istrinya gitu kan, pasti kan cekcok dong, pasti berantem dong, nggak mungkin nggak berantem nggak, pasti kan berantem. Kayak berantem. Ya, terus kalau masalah perselingkuhan biasanya kan pasti berantemnya kan hebat lah gitu kan. Nah menurut aku kalau lagi berantem hebat, lagi cekcok segala macem, itu kan orang
tensi lagi tinggi, sama-sama tinggi, sama-sama emosi gitu kan. Ada bahasanya kan orang kalau lagi emosi, ada setan lewat, istilahnya apa segala macam, hilaf lah mungkin. Misalnya karena emosi, ribut mulut gitu kan, terus saling mungkin saling ngomong yang keras atau kasar, akhirnya mungkin. Tapi kan maksudnya ya nggak gitu juga kali, aku tetap membela wanita. Ya, kamu wanita. Iyalah. Aku pria. Cuma Ya, aku nggak bela siapa-siapa. yang nggak begitu juga, maksudnya dengan perselingkuhan itu dia mukulin cewek gitu, terus udah punya anak juga, anaknya masih kecil, apa nggak kasihan gitu loh. Apalagi aku baca beritanya ya, sama aku nonton YouTube, beberapa YouTube itu katanya kalau lihat ada gambarnya yang matanya sampai bengep gitu. Aku sebagai cewek tuh nggak bisa ngebayangin, tau gak sih, berantem terus dicekek, terus diseret atau dibanting ke tempat tidur. Oh my god, kalau kamu kayak gitu, aku udah patah-patahin kamu. Aku kayak gitu, nggak kebalik. Iyalah, ya sekarang maksudnya kalau ngomong ini kan masalah rumah tangga. Maksudnya kalau ngomong soal rumah tangga kan semua juga pasti. Tapi gini, apa? Menurut baby nih ya, Ya. Sebagai seorang pria, kenapa pria itu bisa melakukan perselingkuhan? Ya banyak faktor lah. Maksudnya bisa macam-macam kan, banyak faktor. Sekarang kalau ngomong rumah tangga orang kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa kan, gitu loh. Jadi kalau aku nggak tahu keluarga mereka seperti gimana, aku juga yang nggak bisa menghakimi gimana ya, orang nggak tahu. Tapi intinya kalau dalam rumah tangga ada terjadi perselingkuhan, pasti kan ada sesuatu sebelumnya kan. Mungkin laki-lakinya selingkuh, ya kan, lakinya melakukan selingkuh, tapi ya selingkuh udah pasti salah lah, cheating kan, cheating. Triggernya apa gitu, triggernya mungkin bisa juga nggak 100% si suami yang salah, mungkin ada trigger dari si istrinya juga yang menyebabkan si laki-laki selingkuh. Ya macam-macam lah faktor selingkuh. Ada yang memang karena genit, memang laki-lakinya buaya darat gitu kan, ya memang selingkuh. Ada juga yang sebenarnya mungkin enggak, tapi karena ada masalah di rumah tangga, atau misalnya ya macam-macam lah. Ada yang misalnya karena intensitas ketemu antara suami sama istrinya jarang, saking sibuk ya, sama sibuk ya, akhirnya menjadi trigger perselingkuhan. Atau ada problem rumah tangga awalnya terus nggak terselesaikan, udah gitu salah satunya mungkin suaminya cerita sama perempuan lain gitu kan, terus nyaman apa segala macam, bisa juga jadi selingkuh, bisa macam-macam sebenarnya. Kalau masalah kenapa sih laki-laki selingkuh, ya banyak faktor lah kalau selingkuh masalahnya gitu. Aku kan langsung sebel dengar berita itu gitu. Kalau perselingkuhan begitu, tapi aku paling sebel dengar berita KDRT, ya kan? iya, satu selingkuh. Tapi terus kalau soal KDRT, ya sama kayak selingkuh lah. Selingkuh kan juga, cheating juga tidak dibenarkan, gitu kan? Bukan suatu yang dibenarkan. KDRT juga sama, bukan suatu yang dibenarkan. Malah kan ada pasalnya juga kan? Iya, ada pasalnya. Kalau berzina, bukan berzina, itu beda lagi. Berzina kan pasal beda lagi. Tapi KDRT itu yang KDRT iya ada pasalnya, KDRT ada pasalnya. Ada pasal sendiri. Berarti kan secara hukum positif di negara kita memang itu juga tindakan yang tidak diperbolehkan gitu kan, artinya salah untuk KDRT itu. Nah, tapi kalau pertanyaannya kenapa sih suami sampai KDRT, ya balik lagi kan sebelumnya karena ada cekcok. Kalau berantem pun ya baby, maksudnya kenapa mesti melakukan KDRT gitu loh kan? Ya berantem aja namanya. Itu makanya namanya setan lewat itu gitu. Makanya udah ketahuan selingkuh, misalnya kamu nih ya, misalnya kamu macam-macam di belakang aku nih, ketahuan selingkuh, terus kamu malah marah-marahin aku balik gitu. Ya soalnya gini, orang ini kalau betul ya gitu, kalau misalnya orang cheating, selingkuh itu kalau misalnya dicecer,
umumnya pasti defense lah secara psikologis. Orang defense lah kalau dicecar gitu. Jadi harusnya nggak boleh dicecar gitu. Iya. Harusnya gimana? Kenapa? Jadi istrinya harusnya gimana misalnya suaminya selingkuh? Iya harusnya beginilah itu. Ini kan ada ya susah ngomong sih ya. Soalnya manusiawi juga gitu loh. Kalau istrinya ngomel-ngomel apa segala macem, ya itu manusiawi juga. Iya Tapi benar, pastinya manusiawi lah. Suaminya juga misalnya diomel-omelin segala macem gitu kan. Sebagai manusia juga kadang-kadang Ada hilapnya. bisa timbul emosi juga. Kalau sama-sama emosi akhirnya ya itu karena emosi mungkin hilaf. Mungkin sebenarnya kalau kondisi normal mungkin juga Nggak sampai kayak gitu ya. Suaminya mungkin suami juga nggak kepikiran lah untuk misalnya KDRT sama istrinya, tapi karena kondisi lagi emosi itu kan kadang-kadang kan jadi refleks apa-apa. Ya inilah Ya tau lah. ya begitulah gitu kan. Jadi makanya iya. kan kita di rumah kalau misalnya setiap rumah tangga pasti beda pendapat. Beda-beda. Setiap ada beda pendapat. Iya. Kalau kamu lagi ngomel-ngomel kan Kamu diam. aku diam karena menurut aku Kalau ya kamu lebih lagi ngoceh ya aku dengerin baik. headphone. Ya, karena lebih bagus begitu. Karena kalau nanti saut-sautan Bisa berantem begitu. tensinya sama-sama tinggi, takutnya nanti hilaf lah apa segala macam. Ya, moga-moga nih permasalahan Lesti Kejora sama Bilar cepat selesai ya. Semoga baik-baik aja ke depannya ya kan. Namanya Ya. rumah tangga ada pasang surutnya, ada di mana kita lagi berantem, ada di mana kita lagi seneng gitu kan. Ya sebenarnya sih bahagianya sih sebenarnya ya pemersatu itu kan anak ya sayangnya. Gimana? Iya mostly begitu ya, tapi kita nggak bisa generalisir setiap rumah tangga lah gitu kan gitu, tapi ya mostly karena pemersatu anak gitu kan mereka juga sudah punya anak kan, jadi Dia udah punya anak jadi cowok kan, masih baby lah. Ya karena ada anak jadi ada pemersatu buat mereka gitu kan. Terus mudah-mudahan ya ini kan urusan rumah tangga sebenarnya kan, jadi mudah-mudahan bisa selesai secara baik-baik gitu kan. Terus kedepannya mudah-mudahan nggak terjadi lagi hal yang sama. Untuk pelajaran kedepannya mungkin seiring waktu bisa lebih baik lagi menangani konflik dalam rumah tangga. Bener-bener. Dan kalau misalnya betul ada perselingkuhan atau apa segala macam, yang paling penting kan akar permasalahannya apa, yang jadi triggernya apa, ya kan udah lah lama-lama jadi selingkuh apa segala macam gitu kan. Iya, jadi pesan-pesannya nih buat Rizky Bilar sama Lesti, ya semoga permasalahannya cepat selesai ya, semoga baik-baik secara aja. baik-baik. Karena satu punya baby gitu. Mudah-mudahan selesai secara baik-baik, rumah tangganya juga bisa ke depannya lebih baik. Gitu Baby, aja. berani macem-macem? Hah? Berani macem-macem kamu sama aku? Bisa KDRT terjadi pada aku. Aku langsung gini. Oke Besti, bye bye Besti. Semoga permasalahan Rizky Bilar dan juga dan juga Pasti. Lesti Kejora cepat selesai masalahnya. Oke, bye bye.